Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzah Masturah, NIM 1714040026. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika 17A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran struktur aljabar, di mana dalam struktur aljabar tersebut ada beberapa materi, dan dari beberapa materi tersebut saya ingin menyampaikan satu materi saja, yaitu tentang materi koset. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang koset, definisinya, rumusnya, atau contohnya, sebelum itu kita harus mengetahui apa rumusan masalah yang ada dalam koset tersebut, apa tujuan dalam koset tersebut, apa tujuan kita mempelajarinya, dan apa manfaatnya kita mempelajari itu. Oke. Sebelum kita memasuki apa itu rumusan masalah koset, tujuan dan manfaat kita mempelajari koset tersebut, kita harus mengetahui apa itu struktur aljabar. Jadi struktur aljabar di sini merupakan suatu himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan aksioma dan suatu operasi biner. Teori grup dan ring merupakan konsep yang memegang peran penting dalam struktur aljabar, karena dapat membentuk suatu konsep baru yang disebut dengan modul. Dan gagasan utama dalam mempelajari struktur aljabar adalah salah satunya mengenai koset. Namun, sekarang ini masih banyak yang belum memahami koset secara sepenuhnya, termasuk dalam meninjau dari berbagai aspek, sehingga kaitan antara definisi, teorema, dan penggunaannya dalam menyelesaikan masalah belum nampak jelas. Saya akan membahas tentang rumusan masalah yang akan saya jelaskan dalam materi koset ini, yaitu yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemahaman mengenai koset. Yang kedua, sejauh manakah keterkaitan koset dengan teorema Lagrange. Dan yang ketiga, sejauh manakah keterkaitan koset dengan subgrup normal. Oke, kita akan masuk kepada tujuan saya menjelaskan materi ini, yaitu yang pertama, untuk lebih memahami mengenai koset itu sendiri. Yang kedua, untuk memahami keterkaitan koset dengan teorema Lagrange. Dan yang ketiga, untuk memahami keterkaitan koset dengan subgrup normal. Dan selanjutnya, manfaat dari penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita dapat lebih memahami mengenai koset itu sendiri. Yang kedua, dapat lebih memahami keterkaitan koset dengan teorema Lagrange. Dan yang terakhir, manfaat dari materi yang akan saya sampaikan yaitu dapat memahami keterkaitan koset dengan subgrup normal. Setelah mengetahui rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari yang akan saya jelaskan, maka kita akan memasuki apa itu koset itu sendiri dan definisinya beserta contoh-contohnya. Kita memasuki definisi koset tersebut, yaitu jika H suatu subgrup dari G dan A elemen G, maka HA sama dengan H dikali A, di mana H elemen H disebut koset kanan dari H dalam G. Dan AH sama dengan dalam kurung A dikali H, di mana H elemen H disebut koset kiri dari H dalam G. Dan apabila G positif merupakan grup dan S subgrup dari G, maka AS sama dengan A plus S, di mana S elemen S dan SA sama dengan dalam kurung S plus A, di mana S elemen S. Dan apabila G
dikali grup dan S subgrup dari G, maka AS sama dengan dalam kurung A dikali S, di mana S elemen S, dan SA sama dengan S dikali A, di mana S elemen S. Oke, kita akan masuk kepada contoh yang pertama. Di sini misalnya G-nya ada yang negatif, ada yang negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan G-nya di sini plus atau positif dan merupakan grup. Dan misalkannya pula S, di mana ada negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, maka S2-nya sama dengan min 4, min 1, atau negatif 4, negatif 1, 2, 5, 8 adalah koset kanan dari S. Dan S3-nya di sini ada min 3, 0, 3, 6, 9 adalah koset kanan dari S. Dan selanjutnya ada 1S di mana ada negatif 5, negatif 2, 1, 4, 7 adalah koset kiri dari S juga. Oke, bisa diamati dulu contoh yang pertama. Nah, dan sekarang kita akan masuk kepada contoh yang kedua. Di sini misalkan B adalah himpunan semua bilangan bulat, maka B dengan operasi penjumlahan merupakan suatu grup. H5 adalah himpunan semua bilangan bulat kelipatan 5. Berarti kalau H4, H3, H2, H1 berarti himpunan semua bilangan bulat kelipatan 4, 3, 2, dan 1. Jadi H5 di sini bisa dijadikan permisalan karena di sini contohnya kan. Sebenarnya bisa saja H4, H3, H2, H1, H yang lainnya juga. Jadi maka H5 dengan operasi penjumlahan juga merupakan suatu grup. H5, B, dan B. Jadi H5 di sini merupakan subgrup dari B. Dan kita masuk kepada koset kanan dari di mana H5 dalam bentuk B untuk 4 elemen B adalah H54. Di sini sudah dilihat bahwa ada B, H5, H54, 3H5. Dan yang terakhir adalah 3H5 koset kiri dari H5 dalam B. Di sini terlihat B ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Pada H5 ada negatif 10, negatif 5, 0, 5, dan 10, seterusnya. Ada pula H54 di mana sama dengan H plus 4 di mana H elemen H54 sama dengan adanya hasilnya negatif 6, negatif 1, 4, 9, dan 14. Dan ada pula yang kedua terakhir yaitu 3H5. Di sini sama dengan 3 plus H di mana H elemen H5 dan hasil dari 3H5 yaitu ada negatif 7, negatif 2, 3, 8, dan 13, dan seterusnya. Karena yang tadi sudah dibacakan, maka kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan masuk kepada lemma 1, yaitu untuk setiap A elemen G, di mana HA sama dengan X elemen G, di mana A modulo X modulo H. Buktinya misalkan A sama dengan X elemen G, di mana A mod X modulo H.
Yang pertama akan ditunjukkan H subset A. Jika H elemen H, maka A dikali HA inverse sama dengan A dikali A inverse dan H inverse. Hasilnya A inverse dikali H inverse sama dengan H inverse elemen H, karena H adalah subgrup dari G. Dan berdasarkan definisi kongruen modul H mengimplikasikan bahwa H elemen A untuk setiap H elemen H, maka HA subset A. Dan lemma yang kedua akan ditunjukkan untuk A subset HA. Misalkan X elemen A, maka AX inverse elemen H. Jadi AX inverse dikali inverse sama dengan XA inverse elemen H. Maka XA inverse adalah H elemen H. Dan XA inverse A sama dengan HA, X dikali A inverse A sama dengan HA. Dan XE sama dengan HA, X sama dengan HA, dan X elemen HA. Karena X elemen HA, maka A subset HA. Dari 1 dan 2 disimpulkan A sama dengan HA. Dari lemma 1 dan 2 tadi. Maksudnya di sini dari pembuktian lemma 1 dan lemma 2, maka dapat disimpulkan bahwa A sama dengan HA. Dan kesimpulan dari yang lemma tadi yaitu setiap relasi ekivalensi dalam satu himpunan akan berbentuk partisi yang berupa kelas-kelas ekivalen. Dan yang kedua kesimpulannya, karena kelas-kelas ekivalen merupakan partisi berarti saling lepas, sehingga koset-koset tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu harus saling lepas atau berimpit sepenuhnya. Oke, sekarang kita masuk kepada lemma 2, yaitu bila G suatu grup dan H subgrup di dalam G, maka dua koset kanan yang berbentuk HA, HB untuk sebarang A, B elemen G adalah berkorespondensi satu-satu. Maka saya akan membuktikan lemma yang kedua ini, yaitu bukti lemma 2. Misalkan A, B elemen G, maka HA dan HB adalah dua koset kanan H di G. Nah, misalkan F sama dengan HA menuju HB didefinisikan sebagai F HA sama dengan HB setiap H elemen H. Fungsi F11. Jika H1, H2 elemen H, maka H1A, H2A elemen HA. Berdasarkan definisi F, kita mempunyai FH, A sama dengan HB dan FH2A sama dengan H2B. Oke. Yang tadi itu FH1A ya. Dan sekarang FH1A-nya sama dengan FH2 menuju H1B sama dengan H2B. Menuju H1, H2 akan H1A sama dengan H2A berdasarkan hukum kanselasi, yaitu F adalah fungsi satu-satu jika elemen HA dapat mempunyai bayangan yang sama di HB. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan koset dengan teorema Lagrange, yaitu suatu pedoman yang sering digunakan untuk menentukan banyaknya subgrup yang berbeda dari suatu grup terhingga, yaitu banyaknya anggota dari subgrup selalu membagi banyaknya anggota dari grupnya.
Oke, teorema tersebut dikenal sebagai teorema Lagrange berikut, yaitu jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka H di mana G order H membagi order G. Kan tadi sudah membahas tentang keterkaitan koset dengan teorema Lagrange. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan koset dengan subgrup normal, yaitu telah diuraikan sebelumnya bahwa jika G suatu grup dan H subgrup dari G dan A, G titik AH dan AH dan HA masing-masing dikenal sebagai koset kiri dan koset kanan. Juga telah ditunjukkan oleh beberapa contoh bahwa tidak selamanya koset kiri sama dengan koset kanan. Dalam kasus koset kiri sama dengan koset kanan, maka subgrup tersebut dikatakan subgrup normal. Jika tidak sama berarti bukan subgrup normal. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan saya tadi, yaitu yang pertama kesimpulannya, koset H kanan HA maupun koset kiri AH memiliki paling sedikit satu anggota, sehingga baik dari koset kanan maupun koset kiri tidak kosong. Dan yang kedua, jika H subgrup dari grup terhingga G, maka banyaknya koset kanan atau kiri yang berbeda dari H sama dengan banyaknya koset kiri atau kanan yang berbeda dari H. Jadi kesimpulan yang ketiga adalah teorema Lagrange adalah banyaknya anggota dari subgrup selalu membagi banyaknya anggota dari grupnya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu jika koset kanan sama dengan koset kiri, maka subgrup tersebut dinamakan dengan subgrup normal. Atau jika koset jika koset kiri sama dengan koset kanan, maka subgrup tersebut bukan dinamakan subgrup normal. Sekian dari penjelasan saya. Salah dijanggal mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.